Barat. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Kak Teldi. Selamat pagi Ibu Kristi. Ya, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, baik Kak Teldi, berbicara tentang dinamika tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Bagaimana Kak Teldi melihat ya peran Pancasila di era reformasi ya sampai saat ini Kak Teldi? Ya, kalau tanggapan kami sebagai pemuda Pancasila yang ada di Labuan Bajo saat ini, ya itu Bu Christine, betul-betul kita mengedepankan toleransi dan kerukunan. Selain itu kelestarian budaya, menumbuh kembangkan nilai Pancasila di generasi yang era sekarang ini. Karena pandangan saya sendiri sih, bagaimana ya Bu Christine, kalau sebenarnya budaya kelestarian Pancasila ini kita harus betul-betul menjaga dan menjunjung tinggi di era-era yang saat ini, Pancasila saat ini. Nah, kalau dari pemuda Pancasila, kita tahu jelas bahwa dari sekarang, kalau kita tidak menjaga nilai-nilai Pancasila, bisa berdampak yang tidak baik terhadap generasi kita. Satu. Nah, mengapa kita sebagai pemuda Pancasila yang berada di Labuan Bajo, saya rasa juga sama dengan teman-teman MPC di beberapa kabupaten, terlebih di Flores ini, itu mereka mengedepankan untuk menjaga toleransi, kerukunan, kelestarian budaya, dan menumbuhkan kembali nilai Pancasila di generasi yang sekarang. Itu. Jadi dasar daripada saat ini, Bu Christine, beda dengan zaman kita yang dulu, Bu Christine, ya. Di saat sekolah itu kita masih dapat mata P4. pelajaran ya. Dari P4 ini kan sudah diamalkan sebelum kita memulai dari proses belajar mengajar. Di saat kita menempuh tingkat SMP dan SMA. Ya, saya rasa begitu. Oke. Baik, ini penting bahwa sebagai dasar negara ini diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik ya, sesuai dengan cita-cita bersama seperti itu ya Kak Teldi ya. Oke, pada kenyataannya Kak Teldi ya, ketika kita memperingati hari lahir Pancasila atau kesaktian Pancasila, ada warga negara yang boleh dikatakan ini sudah menghafal 5 sila seperti itu. Kemudian ada yang lain juga kadang lupa seperti itu. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila ini sejauh ini menurut pandangan mata Anda ini sudah benarkah atau seperti apa nih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai warga negara Indonesia untuk implementasinya sejauh ini seperti apa yang Anda lihat? Kalau pandangan saya pribadi, saya pikir bahwa dari dasar sebenarnya tidak bisa kita salahkan ya. Kita berbicara dengan era yang sekarang ini, ada yang teman-teman mungkin dengan zaman teknologi yang udah berkembang pesat, terus dengan kesibukan, dengan kemajuan daerah yang akhirnya juga mereka lupa dengan kondisi bahwa dasar Pancasila yang kita miliki di negara kita, daerah kita ini benar-benar tidak ada. Itu banyak. Jangankan kita bicara masyarakat lokal. Kadang ada masyarakat intelek juga, dia kadang bingung dengan mengamalkan Pancasila.
Dan dari 5 Pancasila ini kan ada 36 butir yang kita harus Kuasai ya. menguasai. Kita harus menguasai itu. Di mana saya bisa terpilih. Saya berbicara bahwa kita pemuda Pancasila di sini, yang pertama itu Mbak Christine, seperti yang Mbak Christine angkat pagi ini. Itu yang kita butuh, bahwa itu jangan sampai kita lupa. Bahwa dasar negara kita, dasar sampai kita berkembang, kemajuan daerah kita juga salah satunya, kita penting harus mengingat bahwa dasar Pancasila. Ya, dari mengamalkan 38 butir itu sendiri, Bu Christine, itu luar biasa. Itu. Oke. Kak Teldi? Ya, halo. Oke, baik. Baik Kak Teldi, ini tantangan Pancasila kita melihat ya dengan situasi dan kondisi saat ini ya, kita masuk di poin 4.0 seperti itu ya, di era digitalisasi. Nah, ini tantangan Pancasila ini benar-benar menjadi satu hal yang perlu dikaji ya lebih mendalam, tidak saja oleh kaula muda tetapi untuk masyarakat warga negara Indonesia. Dan bagaimana menurut Anda ya terkait dengan tantangan yang harus dihadapi di era digitalisasi ini seperti apa? Ya, kalau pemahaman saya ini karena mungkin kekurangan dari melestarikan nilai-nilai budaya juga bisa. Itu juga ada. Terus kadang kita juga melupa ingat bahwa seperti apa kita mengamalkan Pancasila itu sendiri. Terus mungkin kurang yang harus dikembangkan lagi adalah nilai-nilai Pancasila di generasi saat ini. Itu yang pertama, kita juga harus berpikir seperti itu. Ya, kelestarian budaya itu juga ya. Apalagi kalau kita berpikir dengan zamannya era saat ini, saya berbicara soal Labuan Bajo contohnya. Ada keraguan, ada ketakutan di mana sudah banyak selain dari daerah digital masing-masing udah kesibukannya masing-masing. Labuan Bajo yang sudah banyak orang berinvestasi di Labuan Bajo. Itu selain kita warga Flores Labuan Bajo, lokal kita di Labuan Bajo, banyak juga dari luar negeri itu sudah berinvestasi di Labuan Bajo. Menurut saya ini juga bisa dapat berpengaruh budaya-budaya luar yang akhirnya masuk di dalam daerah Labuan Bajo yang bisa mempengaruhi juga regenerasi kita yang sekarang ini. Nah, dari kesibukan itu, dari kemajuan teknologi itu, saya rasa masyarakat juga nanti bisa terkecoh ya, Bu Christine ya, baik. Dan melupakan Pancasila. Oke. Baik, Kak Teldi, dari masalah yang ada kekhawatiran tersendiri seperti yang Anda katakan tadi. Nah, untuk tantangan Pancasila ini apa yang harus dibuat? Apa yang harus dilakukan oleh pemuda-pemudi kemudian warga negara untuk bisa ya menantang ya agar hal-hal negatif ini tidak terpengaruh bagi perkembangan anak-anak muda untuk lebih memfilter lagi ya hal-hal negatif yang bisa merongrong persatuan dan kesatuan bangsa ini, Kak Teldi. Apa yang harus dilakukan? Kalau dari kita sendiri yang untuk menjaga ini adalah peningkatan dari SDM. Baik. Ya, dari peningkatan SDM, di mana itu masih banyak masyarakat yang terlebih yang pada pedalaman ya mereka ya, di desa. Itu banyak sih, yang kadang juga itu yang harus kita membuka peluang untuk mereka dengan peningkatan SDM yang ada, dengan kesenjangan pendidikan, ya. Mereka juga butuh menjadi salah satu contoh di mana
pemuda Pancasila ini, Bu Christine, dia benar-benar menanamkan nilai-nilai Pancasila, ya, pada diri mereka masing-masing. Terus dari beberapa program yang sudah kita siapkan di sini, Bu Christine, ya, itu contohnya kita mensejahterakan mereka juga, Bu Christine. Ya, secara tidak langsung seperti kegiatan sosial dan bantuan yang bisa berupa pembekalan yang berkaitan dengan nilai Pancasila itu sendiri. Nah, saya rasa seperti itu ya, Bu Kristen. Oke, baik. Apa yang Anda harapkan, Kak Teldi, ya, untuk ke depan, ya, tidak saja ke depan, mulai saat ini ya, bagi kaula muda untuk implementasi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ini seperti apa nih, Kak Teldi? Kalau saya pikir sih, kalau untuk yang sekarang mereka betul-betul harus ya, menumbuh kembangkan diri mereka dan betul-betul mengamankan diri mereka tentang pengamalan dari nilai Pancasila itu sendiri, ideologi Pancasila itu sendiri. Dengan kesibukan, dengan era yang sekarang ini, mereka harus benar-benar ya, Bu ya, harus menjaga toleransi dan kerukunan antara umat beragama, suku dan budaya. Karena banyak hal-hal kecil yang terjadi akhirnya bisa berkembang jadi besar karena dengan cara-cara seperti ini mudah yang kita melihat. Kita bisa melihat berita di media online, kita bisa melihat berita di televisi. Itu banyak sekali hal kecil terjadi karena apa? Dari toleransi dan kerukunan itu sudah mulai hilang. Ya, jadi kelestarian budaya kita juga makin hilang. Jadi saya harapkan bahwa untuk kaula muda yang saat ini yang masih kita tetap berjuang di daerah kita masing-masing, terlebih kita di Labuan Bajo, jangan pernah lupa bahwa dasar ini adalah dari pengawalan Pancasila sendiri. Kita hidup di negara hukum dengan dasar pun Pancasila itu sendiri. Maka mengedepankan toleransi dan kerukunan antara kita, kelestarian budaya juga tetap harus ada, menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri itu juga perlu kita jaga. Jadi saya rasa semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Ya. Adapun mengingat pada orang tua dengan regenerasi yang saat ini, tolong jangan lupa terus mengingatkan anak-anak soal nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Ya, saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Kak Teldi ya untuk waktu pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Ende. Semoga program Pemuda Pancasila di Kabupaten Manggarai Barat ini berjalan baik ya. Amin. Oke, baik. Selamat pagi, salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Ya, makasih. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Onofrius T. Darung SE baru saja bersama kita sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, guna menghadapi dinamika tantangan dalam membumikan ideologi Pancasila, maka yang perlu kita implementasikan adalah dengan melakukan perluasan dan juga pendalaman nilai-nilai Pancasila. Ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Ya, pendengar, ini juga diperlukan cara-cara baru yang luar biasa dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan juga sekaligus Pancasila ini harus menjadi fondasi ya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Dan untuk itu pendengar ya, tidak saja kaum muda tetapi seluruh aparatur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional dan juga generasi muda Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia tentunya ini harus bersatu ya, dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Tantangan pengamalan Pancasila dan juga upaya bangsa Indonesia membumikan
ideologi Pancasila ini tidak terlepas dari upaya pengamalan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan kemana-mana pendengar RRI ya, masih tersisa satu topik yang juga akan kembali kami hadirkan selepas warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ini terkait dengan mengikis stigma PMI bekerja di luar negeri dan nanti juga akan bersama kita Pak Siwa SE, Kepala BP2MI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, guna mengikuti warta berita. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.